Selanjutnya mari kita merenungkan Mazmur 15 ayat 2 sampai 5 ya. Berapa tadi itu ya? Mazmur 15 ayat 2 sampai 5 tadi. Nah, Mazmur 15 adalah sebuah nyanyian Daud yang menggambarkan siapa yang layak tinggal di hadirat Tuhan. Ayat-ayat ini menjadi pedoman hidup bagi orang percaya untuk menjalani kehidupan yang berkenan padanya. Nah, mari kita lihat ayat 2. Ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Apa maknanya ayat 2 ini bagi hidup kita? Yang pertama, berlaku tidak bercela. Hidup dengan integritas ya, menjaga hati dan perilaku tetap murni di hadapan Tuhan. Itu yang paling utama, paling penting. Maka saya mengharapkan gereja Rutan Ukumene ini ada ibadat pagi ya. Kalau bisa, ya kalau tidak bisa dilaksanakan pada pukul pagi, bisa pukul 8 setelah dibuka ya. Ibadat pagi setengah jam sampai 1 jam silakan ya. Itu berlaku tidak bercela, hidup dengan integritas, menjaga hati dan perilaku tetap murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang adil. Bersikap adil kepada sesama, memperjuangkan kebenaran dalam setiap tindakan. Jadi apapun yang kita lakukan itu bersikap adil, kemudian memperjuangkan kebenaran dalam setiap tindakan. Ya, jadi bukan memperjuangkan sesuatu yang tidak adil atau bersikap tidak adil. Ya. Kemudian yang ketiga, mengatakan kebenaran. Nah, apapun yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, putra-putri Allah, sebagai saksi-saksi Kristus, harus kita mengatakan kebenaran. Bahwa firman Tuhan ya seperti ini. Lidah kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, bukan kepalsuan atau tipu muslihat. Maka Yesaya itu mengatakan, aku adalah orang yang najis bibir. Karena dia mengatakan banyak ketidakbenaran sebelum dia dipanggil menjadi nabi. Ya. Nah, bagaimana refleksi ayat 2 ini bagi hidup kita? Apakah hidup kita mencerminkan ketulusan dan keadilan baik dalam perkataan maupun perbuatan? Jadi refleksi kita dalam ayat 2 ini ingin menggambarkan apakah kita tulus dan adil baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Selanjutnya ayat 3a, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Maknanya orang yang layak di hadirat Tuhan tidak menggunakan lidahnya untuk mencemarkan nama orang lain. Ini adalah sesuatu yang harus kita pegang ya, ayat 3a ini. Artinya, tolong jangan kita mencemarkan nama orang lain. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, bahkan kita hanya mendukung kawan kita, lalu kita mulai mencemarkan nama orang lain. Nah, makanya dalam doa Rosario ya, terpujilah nama Tuhan Yesus, ya, Bunda Maria dan Santo Yosef itu kan. Banyak di antara kita ini mencemarkan nama Bunda Maria, seakan-akan Bunda Maria itu disembah oleh orang Katolik. Nah, ini adalah sesuatu ketidakbenaran. Kalau tidak mengerti, jangan lalu mencemarkan. Karena sudah dalam Mazmur ini sudah jelas. Ya. Jadi orang yang layak di hadirat Tuhan tidak menggunakan lidahnya untuk mencemarkan nama orang lain. Fitnah menciptakan kerusakan dalam hubungan dan merusak nama baik sesama. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara ya, dengan pengajaran yang diberikan itu, tolong bapak-bapak jangan lagi menggunakan hal-hal semacam ini. Memang kita akan bergulat dalam hidup kita. Maka refleksi kita untuk ayat 3a ini, apakah kita menjaga lidah kita dari perkataan yang dapat menyakiti atau menghancurkan orang lain? Ya, bahasa gaul-gaulnya pembusukan. Orang nolong kita busukkan ya kan, padahal orang itu baik dengan kita ya. Jadi kita tidak pernah mau mendengarkan suara firman Tuhan, akibatnya kita selalu menjadi orang yang egois dan individualistis. Selanjutnya ayat 3b, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Ya. Marilah kita ya hidup rukun, damai dan sejahtera ya kan, di dalam kamar kita masing-masing ya. Jangan sampai kita saling mencemarkan dan lalu berbuat jahat terhadap teman kita ya. Nah, maknanya hidup berkenan di hadapan Tuhan berarti kita menjaga hubungan baik dengan sesama, tidak merugikan atau menyakiti orang lain dengan sengaja. Ya.
Lalu refleksinya apa? Apakah kita telah memperlakukan teman atau orang di sekitar kita dengan kasih dan hormat? Nah itu, ya, itu penting bagi kita untuk merefleksikannya. Nah selanjutnya ayat 3C, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ini orang-orang benar itu, tadi itu jelas ya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Nah ini, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ya, terkadang ya kita lalu tidak teguran antar tetangga, tidak sapa gara-gara buang sampah atau batas tanah dan sebagainya. Dan ini harus ya, Mazmur sudah mengingatkan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Maknanya kehidupan yang kudus juga mencakup menjaga nama baik orang lain. Nah itu, jangan menuduh atau menjatuhkan sesama tanpa alasan yang benar ya. Dengan tetangga itu ya akurlah ya, walaupun tetangga itu tidak menegur kita, kita doakan. Maka Bapa kami yang ada di surga, bukan Bapa saya, berilah kami rezeki pada hari ini. Bukan hanya kita yang diberikan rezeki, tetangga kita juga berezeki. Ya, kalau tetangga kita misalnya baik, benar hidupnya, karirnya bagus, kan enak juga. Ya kan, coba kalau tetangga kita itu misalnya sontok, ya kan, lalu dia bangkrut, stres, kan kita juga yang tidak tenang hidup. Ya kan? Dia bisa karena stres lalu dia bakar rumahnya, habis juga rumah kita kan? Apalagi rumah dempet-dempet. Nah makanya kalau tetangganya itu stres, kita juga bisa kehilangan juga banyak hal. Ya. Jadi jangan pikir tetangga yang lalu hidupnya tuh susah, lalu kita tuh senang melihat orang susah. Sebenarnya kita susah melihat orang susah sebenarnya. Sudahkah kita menjauhkan diri dari sikap menghakimi atau mencela orang lain? Nah ini memang sesuatu yang harus kita ya lakukan untuk tidak menghakimi atau mencela orang lain. Nah, kemudian Mazmur ayat 4a, yang memandang hina orang yang tersingkir. Ini sering ya, memandang hina orang yang tersingkir. Apalagi bapak-bapak yang berada di tempat ini sering dianggap hina sehingga tidak diperhatikan baik oleh istri, keluarga, orang tua, tetangga, dan bahkan mungkin nanti kalau keluar itu akan mendapat cemooh. Ya kan, mau kamu ya kan gaul lagi dengan orang yang sudah masuk penjara dan sebagainya. Ini sering terjadi. Marilah kita justru mendoakan orang-orang seperti itu, ya kan, mungkin dia tidak mengerti, ya. Jadi banyak di antara kita pasti akan dipandang hina ya. Atau kita sendiri kita merasa orang yang telah mengorbankan kita di tempat ini kita anggap hina ya kan. Maknanya orang benar tidak memuliakan orang jahat atau korup. Nah ini, kita sering memuliakan orang jahat atau korup, ya kan? Tetapi menghormati mereka yang takut akan Tuhan. Makanya yang takut akan Tuhan itu yang kita hormati. Justru kita anggap orang yang takut akan Tuhan itu terlalu suci hidupnya kan begitu, terlalu kudus. Ngapain lah? Aduh. Kita ini terkadang orang yang baik kita rendahkan, orang yang jahat kita muliakan. Ya. Ini mengajarkan kita untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan dalam hubungan kita. Jadi sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang mesti kita muliakan. Sesuatu yang jahat artinya sesuatu yang kita ya hindari. Nah, refleksinya bagi kita ya, apakah kita memuliakan nilai-nilai yang benar atau malah mengagumi mereka yang hidup dalam dosa? Mantap dia ya kan bisa bini banyak ya kan. Tuh ini pula yang kita muliakan. Salut kan gitu. Ini hal-hal yang tidak benar yang kita muliakan. Selanjutnya ayat 4b. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Nah ini jelas. Maknanya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan mencakup penghargaan kepada mereka yang hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Itu penting. Hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Refleksinya, apakah kita mendukung dan menghormati orang-orang yang hidup dalam jalan Tuhan? Ya. Bagi kita umat Katolik, ya kita harus mendukung dan menghormati orang-orang yang menjadi biarawan-biarawati, menjadi imam, menjadi uskup, ya. Yang merelakan hidupnya untuk hidup melayani
Tuhan dan sesama, menghormati yang hidup dalam jalan Tuhan ya. Orang-orang yang kawin gereja, kawin sakramen ya kan. Itu berarti menjadi contoh dan teladan kita. Kemudian ayat kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah sesuatu yang sudah diatur oleh Mazmur, bahwa orang-orang yang meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Ayat ini mengajarkan integritas dalam aspek keuangan dan keadilan. Makanya kalau kita mengelola keuangan itu harus punya integritas. Jangan menggunakan kekayaan untuk menekan orang lain atau menghalalkan cara demi keuntungan pribadi. Nah, ini penting ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Banyak yang terjebak gara-gara menghalalkan cara ya demi keuntungan pribadi ya. Refleksinya, apakah kita bersikap adil dalam pengelolaan keuangan dan bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan? Nah, itu ya refleksinya. Lalu janji Tuhan, orang yang melakukan semuanya ini tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, itu penting ya. Jadi orang yang melakukan semuanya ini tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita sering jatuh di masalah kejujuran mengenai uang ini. Maka Yesus katakan, tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Kamu mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Mamon itu raja dewanya uang ya. Jadi Mamon itu semacam patung ya. Mungkin begini, saya sering melihat di warung-warung tertentu itu ada kayak kucing manggil-manggil ya. Jadi dibelilah kucing itu agak mahal ya. Kucing, patung kucing ya, ditaruh. Nah, untuk memanggil uang katanya. Terkadang hidup kita ini kan selalu diukur dengan uang ya. Memang segala ya hidup itu membutuhkan uang ya kan. Uang bukan segala-galanya, tapi katanya segala-galanya pakai uang ya kan. Sampai nanti mau masuk ke liang lahat itu kan dari peti, dari lubangnya itu pakai uang semuanya. Ya, tetapi uang itu kan hanya sarana pembayaran di dunia yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan orang lain serta bersama. Orang yang hidup menurut standar Tuhan akan berdiri kokoh. Nah, ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ya, orang yang hidup menurut standar Tuhan itu akan berdiri kokoh, diberkati dan berada dalam hadiratnya selama-lamanya. Ini ya. Makanya mengapa kita melaksanakan kegiatan bimbingan rohani ini, bimbingan dan penyuluhan ini, katekese ini adalah supaya kita hidup dalam standar Tuhan. Ya. Jadi itu yang paling utama. Nah, ya Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam integritas, keadilan dan kasih kepada sesama. Tolong kami untuk menjauhkan diri dari fitnah, kejahatan, dan ketidakadilan. Jadikanlah kami pribadi yang memuliakan Engkau dalam segala aspek kehidupan. Amin. Nah, itulah doa singkatnya untuk Mazmur ini ya. Jadi Mazmur 15 ayat 2-5 ini begitu luar biasanya bagi kita untuk kita renungkan dan refleksi.